Baik, pada video kali ini saya akan mencontohkan bagaimana cara mereview sebuah artikel sesuai dengan standar yang berlaku umum pada jurnal-jurnal yang eh, terindeks INTA. Oke. Hal yang pertama yang perlu kita cermati adalah ya, apakah naskah tersebut sudah sesuai dengan template jurnal apa belum. Ya, seperti yang kita lihat di sini, naskah ini belum sesuai dengan template jurnal, tidak ada header, tidak ada keterangan yang lain. Di jurnal naskah ini belum menyesuaikan dengan template jurnal. Maka dari itu kita berikan komentar bahwa naskah ini harus disesuaikan dengan template terlebih dahulu. Oke, baik. Selanjutnya untuk hal yang perlu dikomentari yang pertama yaitu judul. Ya, aspek tentang judul itu sebenarnya cuma dua ya. Yang pertama, eh, seberapa menarik judul tersebut ya. Kalau judul tersebut ya, sudah klise dan monoton, misalnya isinya kajian, analisis, dan lain-lain, itu sudah monoton. Mungkin bisa dicoba variasi-variasi lain yang lebih menarik minat pembaca. Selanjutnya judul jangan terlalu panjang dan jangan terlalu spesifik. Ya, jangan sampai mencantumkan nama-nama kampus, nama sekolah, nama orang, dan lain-lain sebagainya. Sebaiknya judul dibuat umum saja. Nah, seperti yang tertulis di naskah, makanya saya memberikan komentar bahwa ini judulnya terlalu sederhana, jadi disarankan untuk membuat lebih menarik. Lalu judulnya terlalu spesifik karena mencantumkan lokasi penelitian. Nah, sebaiknya ini dihilangkan. Oke, itu untuk aspek judul. Selanjutnya untuk abstrak ya. Untuk abstrak eh, sebenarnya sederhana saja. Pastikan abstrak itu memenuhi format IMRAT ya. Ada introduction, method, result, and discussion ya. Harus memuat hal tersebut. Nah, jadi apakah abstrak ini sudah memuat? Jika belum, kita sarankan abstrak harus memenuhi format ya format IMRAT. Nah, oke, jika ada yang perlu ditambahkan dalam abstrak, ya kita berikan tambahan misalnya hasil penelitian. Nah, hasil penelitian ini terkesan kuantitatif daripada kualitatif. Nah, agar disesuaikan. Nah, sesuaikan. Oke. Jadi kita baca abstraknya jika ada yang tidak sesuai dengan pendapat kita, maka kita sarankan dengan bahasa yang sopan. Lalu ada kata kunci ya. Kata kunci ini seperti biasa, biasanya minimal 4 atau 5 kata kunci dan kata kunci ini harus unik. Kata kunci ini harus memuat terminologi-terminologi atau frasa yang merujuk pada topik yang sedang kita bahas. Ya, kalau ini campur kode sudah, analisis ini terlalu umum, sebaiknya dihilangkan. Ya, nah, grup WhatsApp sudah, misalnya percakapan kelas dan lain-lain. Kelas. Hmm, ya. Mungkin demikian lebih baik untuk. Lalu selanjutnya kita masuk pendahuluan, banyak sekali hal-hal yang bisa dibahas di pendahuluan ya. Kesalahan paling mendasar dalam pendahuluan yaitu penulis terlalu berbelit-belit, memulai sesuatu dari hal yang paling luas, tidak fokus pada topik yang dibahas. Seperti ini, naskah ini ingin membahas tentang campur kode, namun yang dibahasnya bahasa. Ya, itu sangat luas sekali, seharusnya langsung masuk ke campur kode. Lalu jika penulisan-penulisan seperti pengutipan ini tidak tepat juga sebaiknya kita sarankan untuk diperbaiki sesuai standar. Lalu ada ejaan-ejaan yang mengganggu, itu
juga dapat kita berikan masukan. Nah, tapi yang paling utama adalah substansi dari artikel ya. Jadi eh, kata penulisan itu hanya tambahan saja. Nah, lalu ada substansi yang misalnya seperti ini, teorinya terlalu umum ya, campur kode ya, hanya dibedakan berdasarkan kata benda, kata kerja, kata sifat, dan kata terangan. Ini tidak mencukupi ya untuk teori campur kode yang sudah berkembang jauh. Ini kita sarankan untuk memakai teori yang lebih cocok jika ada. Lalu untuk penelitian relevan, juga kita harus eh, meneliti secara menyeluruh apakah penelitian itu benar-benar relevan atau tidak, kita cek lagi. Ya. Terus selanjutnya eh, bagaimana novelty yang ditawarkan oleh naskah ini, apakah sudah ada novelty-nya atau belum di paragraf penutup pada latar belakang. Nah, ini harus menjadi perhatian kita untuk dalam mereview ya. Jadi itulah yang menjadi kebenilaian dari naskah ini. Nah, di sini saya sampaikan bahwa alasan-alasan dalam latar belakang yang ditulis dalam naskah ini belum signifikan, jadi belum menunjukkan kebaruan penelitian. Lalu ada metode penelitian. Ya, metode penelitian sebenarnya cuma ada 4 hal yang perlu kita fokuskan. Yang pertama jenis dan metode penelitian, kedua data sumber data, tiga tata cara pengumpulan data, dan terakhir tata cara analisis dan penyampaian hasil data. Nah, jika ada yang tidak sesuai dengan ketentuan, misalnya penulis masih menyantumkan definisi-definisi, pengertian, nah itu sebaiknya dihilangkan seperti pada bagian ini ya. Saya menyarankan hilangkan bagian ini karena tidak relevan dengan penjelasan metode ya. Ya, lalu jika metodenya kurang spesifik, kita boleh meminta lebih spesifik. Misalnya sumber data penelitian ini kurang spesifik, jadi diminta lebih spesifik. Lalu kita juga harus melihat etika dalam penelitian ilmiah bahwa ada hal yang perlu, ada yang tidak perlu, ada yang perlu dijaga, privasi dan lain sebagainya. Lalu jika tidak tepat, ada prosedur, langkah-langkah dalam pengumpulan data juga kita berikan catatan. Jika penulis tidak paham dengan analisis data, kita bisa menyarankan buku-buku atau sumber-sumber yang bisa dijadikan rujukan. Itu untuk metode penelitian. Lalu hasil dan pembahasan ya. Hasil dan pembahasan ini inti pokok dalam sebuah naskah ya. Minimal itu 50% dari total jumlah naskah. Isinya adalah temuan-temuan penelitian. Makanya pada eh, paragraf pertama dalam hasil pembahasan itu seharusnya langsung to the point, menjelaskan apa temuan penelitian ini dan secara luas, secara menyeluruh juga apakah sudah menjawab pertanyaan penelitian atau belum. Nah, lalu selanjutnya adalah deskripsi data dan analisis data. Nah, lalu kita preteli satu persatu apakah analisis data itu mencukupi atau belum, sudah mendalam apa belum, sudah ada rujukan kepada teori atau belum, sudah didukung oleh pendapat sekunder apa belum, dan lain-lain sebagainya. Jadi kita uji kedalaman dari analisis yang disampaikan di sini. Nah, lalu selanjutnya sebenarnya harus ada sesi pembahasan atau diskusi, yaitu eh, ya naskah ini belum ada sesi diskusi atau pembahasannya. Ya, sesi diskusi itu ya artinya membandingkan hasil penelitian ini dengan penelitian lain yang relevan. Nah, sehingga diketahui apakah penelitian ini dapat memperkuat atau membantah penelitian terdahulu atau memberikan hal-hal baru yang masih belum tampak atau masih luput dari penelitian-penelitian sebelumnya, atau ada pertimbangan lain dalam penelitian ini yang bisa mengubah cara pandang paradigma dan lain sebagainya. Intinya apa?
sumbangsih penelitian ini di antara penelitian-penelitian yang sudah ada. Nah, itu diskusi. Lalu pada bagian terakhir ada simpulan ya. Simpulan itu isinya gagasan. Biasanya penulis-penulis pemula mencantumkan simpulan itu seperti ringkasan. Tapi simpulan di sini kita sebaiknya pendek saja, satu atau dua paragraf. Intinya menyampaikan apa yang ditelitinya, apa yang ditemukannya, kenapa bisa begitu dan apa signifikansinya untuk bidang yang diteliti ya. Kalau di sini kan cara penyampaiannya yang masih kuantitatif, padahal penelitiannya kualitatif dan belum ada gagasan dari penulis mengenai penelitian ini. Terus referensi itu pertama keseragaman format. Naskah ini belum seragam ya, masih ada banyak sekali kesalahan-kesalahan yang elementer dalam penyusunan daftar pustaka atau referensi, lalu referensinya juga tidak update, masih ada referensi-referensi yang mm, lampau, yang terlalu lama sehingga kita bisa sarankan referensi hanya 5 tahun terakhir atau 10 tahun terakhir. Ya, ya, jadi sebagai reviewer ya, kita harus membaca sebuah naskah itu secara mendetail, konsentrasi, lalu kita berikan masukan-masukan yang dapat membuat naskah ini menjadi uh, lebih baik, arahnya lebih tepat, teori yang digunakan juga tepat, analisis mendalam, dan memberikan pemahaman terbaru mengenai topik yang diteliti. Itu saja yang dapat saya berikan. Terima kasih telah menyimak video ini. Semoga bermanfaat.